Shalom sahabat Repa yang terkasih. Ada hal yang lebih menakutkan dari kerasukan setan, yaitu ketika seseorang hidup netral. Tanpa sadar, ia juga melawan Kristus. Dunia hari ini bilang, "Gak usah fanatik, yang penting baik." Tapi Yesus berkata jelas, "Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku." Injil Lukas 11 ayat 23. Ini bukan cuma soal percaya Yesus, tapi soal berpihak pada Yesus. Mari kita bahas dalam kisah luar biasa di Injil Lukas 11 ayat 14 sampai 23. Yesus menyembuhkan seseorang yang bisu karena kerasukan setan. Begitu setan itu keluar, orang itu langsung bisa bicara. Semua orang kagum. Tapi anehnya, ada yang malah menuduh Yesus mengusir setan pakai kuasa Beelzebul, penghulu setan. Bayangkan, bukannya bersyukur, mereka malah menuduh Yesus pakai kuasa gelap. Disinilah Yesus menegur mereka dengan logika sederhana. Kerajaan yang terpecah pasti binasa. Kalau setan melawan setan, berarti kerajaannya sudah hancur. Dengan kata lain, kebaikan sejati nggak pernah lahir dari kejahatan. Yesus memakai istilah jari Allah, sama seperti kuasa yang membebaskan Israel dari Mesir. Kitab Keluaran 8 ayat 19. Artinya, kuasa yang bekerja di dalam Yesus adalah kuasa Allah sendiri. Dan saat itu terjadi, kerajaan Allah sedang hadir, nyata, aktif. Jadi ini bukan sekedar kisah penyembuhan. Ini deklarasi besar. Kristus lebih kuat dari segala kuasa kegelapan. Setan kuat, tapi Kristus jauh lebih kuat. Sahabat, dari kisah ini, kita belajar 3 hal penting. Yang pertama, Kristus berkuasa atas segala kuasa kegelapan. Kita nggak perlu takut dengan roh jahat, kutuk, atau gangguan spiritual. Kristus sudah menang, kuasanya lebih tinggi dari apapun. Percayalah, di dalam Kristus kita punya otoritas untuk berkata, "Setan, enyahlah, aku milik Kristus." Pelajaran yang kedua, iman sejati tidak bisa netral. Banyak orang mau jadi Kristen, tapi nggak mau berubah. Mau diberkati, tapi tetap main di dua sisi. Yesus tegas, kalau kamu nggak bersamanya, kamu melawannya. Iman sejati bukan cuma percaya Yesus, tapi hidup seperti Yesus. Pelajaran yang ketiga, hidup bersama Kristus membawa kemenangan. Peperangan rohani itu nyata, tapi kita bukan korban. Kita prajurit Allah. Kenakan senjata Allah, seperti tertulis dalam Efesus 6 ayat 10-18. Hiduplah dalam iman, dalam firman, dan jangan biarkan dunia menentukan siapa kita. Kita hanya punya 2 pilihan, bersama Kristus atau melawan Kristus. Kalau hidup kita dikuasai ego, iri, kebencian, kita sedang menjauh dari Yesus. Tapi kalau hidup kita taat, mengasihi, dan menjaga hati bersih, kita sedang berdiri di pihak Kristus. Sebuah kutipan berkata, lebih baik berdiri dengan Kristus dan dianggap salah oleh dunia daripada berdiri dengan dunia dan kehilangan Kristus selamanya.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau selalu ada di pihak-Mu. Bebaskan kami dari setiap kuasa gelap yang ingin menjauhkan kami dari-Mu. Penuhi hati kami dengan terang dan keberanian untuk hidup benar. Kami memilih Engkau, Tuhan, sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, kirim video ini ke satu teman yang kamu kasihi, supaya ia tahu bahwa Tuhan mau kita memihaknya dengan sungguh-sungguh.